semua ya pesertanya ya. Nanti Ibu jangan lupa untuk record ya masing-masing. Kemudian Ibu juga karena sedang bermain peran dengan teman-teman yang lain, jadi boleh untuk memberikan izin untuk menyapa dengan sapaan adik-adik, mungkin ya anak-anakku, mungkin karena playing role ya. Jadi silahkan untuk tidak untuk seluas mungkin gitu seperti bagaimana halnya jika ada di dalam kelas. Berikutnya ada Ibu Dr. Aras Melin dari Universitas Batanghari Jambi. Silakan Bu untuk mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Baik, terima kasih Bu Deneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Apakah Ya, slide saya sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nah, ini anak-anak Ibu ya. Salam kenal Bu. Kali ini kuliah kita dasar perlindungan tanaman karena ini pertemuan pertama, sehingga tak kenal maka tak sayang. Ibu ingin memperkenalkan diri dulu kalau Ibu adalah Aras Melin yang sudah mengampu mata kuliah ini beberapa tahun terakhir. Kali ini sebelum kita memahami lebih lanjut dasar perlindungan tanaman, Ibu harapkan nanti dari pertemuan ini capaian pembelajaran mahasiswa atau anak-anak Ibu harus mampu menjelaskan pengertian, cakupan, dan tujuan perlindungan tanaman dalam sistem usaha tani. Nah, muatan kuliah kita ini 3 SKS, 2 SKS tatap muka, 1 SKS praktikum atau tugas lainnya, dan untuk materi hari ini kita tidak ada praktikum karena baru pendahuluan, sehingga nanti akan diperkuat dengan tugas mandiri dan tugas individu lainnya. Baik, saya lanjut. Nah, kenal ya sama Mahatma Gandhi. Kalau tadi Bu Rima tentang Pak Habibie, saya melihat Pak Mahatma Gandhi ini sangat suka dengan quote-nya. Hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok, belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Jadi, Ibu harap anak-anak jangan lupa dan jangan berhenti untuk belajar. Ini akan memperkuat kreativitas kita ke depannya. Belajarlah dan belajarlah selalu. Nah, sebelum masuk ke penguatan inti, Ibu ingin memperlihatkan terkait dengan materi kita. Ini ada, tidak mau di itu, sebentar. Ada video sebenarnya, tapi tidak mau di ini ya Bu Neneng. Ini terkait serangan hama belalang. Jadi hama belalang di sini, saya nggak tahu kenapa tadi mau ya. Jadi di hama belalang ini serangan sangat luar biasa. Petani di NTT itu mengalami kerugian. Jadi ini terjadi ketika bulan Mei tahun lalu. Kemudian ada video dampak perubahan iklim. Ini juga tidak mau, ini sumbernya saya sertakan. Bahwasanya kejadian ada cerita tentang kekeringan, kebanjiran, kebakaran lahan yang merupakan dampak perubahan iklim. Ini ternyata di dalam video dijelaskan bahwa menurunkan dan menghilangkan pendapatan petani. Jadi ada 2, serangan hama dan perubahan iklim. Ini sangat mengganggu kehidupan petani kita. Dan peran kita di mana? Dari video ini, mohon maaf nggak bisa di-share. Nah, dari 2 video tadi, saya mengharapkan anak-anak bisa merumuskan atau berdiskusi di dalam kelompok apa yang dimaksud perlindungan tanaman. Jadi artinya tadi dijelaskan di video ada serangan hama, ada kekeringan atau dampak perubahan iklim, kemudian tanaman menjadi mati atau petani sampai tidak bisa menghasilkan dan mendapatkan apa-apa. Dalam pemikiran dari video tersebut, yang dimaksud apakah yang dimaksud dengan perlindungan tanaman, apakah perlu melakukan perlindungan tanaman, mengapa, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung perlindungan tanaman, analisis kegiatan perlindungan tanaman di sekitar lokasi saudara, dan hubungkan dengan informasi melalui jurnal. Nah, dari 2 kasus tadi, atau cerita tentang video tadi,
ini ada diskusi kelompok yang harus anak-anak Ibu lakukan. Saya harap ini 6 orang mewakili 6 kelompok. Nah, jadi cari 10 jurnal, ini dikasih waktu beberapa menit. Di dalam kelas ini mungkin sekitar 2 menit ya, bisa mengungkapkan kira-kira apa saja sih yang diketahui dari beberapa pertanyaan ini. Nah, silahkan cari referensinya, dan nanti referensi atau 10 jurnal, e-book, atau info-info berita terkait kasus-kasus perlindungan tanaman yang ada di Indonesia dikirimkan melalui Google Classroom ya. Nah, di situ kita semua melakukan aktivitas perkuliahan selain di kelas kita luring ini. Nah, jadi dari referensi tersebut nanti disiapkan file presentasi dan buatlah makalah. Jadi kita belajar di dalam kelompok untuk beberapa menit. Nah, saya lanjutkan. Nah, saya persilahkan mahasiswa yang mau melakukan presentasi terlebih dahulu. Apakah ada? Mohon setiap kelompok bisa mewakili. Jadi dari cerita video tadi, ada serangan hama, kemudian ada dampak perubahan iklim, tanaman mati, dan petani rugi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang bisa mempresentasikan terlebih dahulu? Dipersilahkan. Ada yang bisa cerita bagaimana perlindungan tanaman yang ada di sekitarnya? Atau adakah pernah melihat kasus kalau tanaman terserang hama? Silahkan. Iya, Ibu Aras dengan Miftah. Saya melihat pada kasus-kasus di sekitar rumah saya, bahwa rumah saya itu latar belakangnya, lingkungan saya latar belakangnya itu pada tanaman tembakau, Ibu. Ya. Jadi kalau hama pada tanaman tembakau itu banyak dan tidak dirawat dengan secara benar oleh petani, itu akan merugikan hasil panen begitu. Iya. Cuman macam-macam hamanya seperti apa saya ini belum pernah meneliti sih begitu, Ibu. Baik, Miftah ya. Benar adanya. Ternyata presentasinya sangat bagus ya, udah mengungkapkan kalau kasus hama pada tanaman tembakau itu sangat merugikan. Ke depan perkuliahan kita akan lebih dalam lagi, akan membahas jenis-jenis hamanya, jenis-jenis OPT-nya. Untuk kali ini presentasinya cukup bagus, dan untuk perwakilan dari semuanya kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi atau ada lagi yang lain yang mau mempresentasi? Silahkan. Mau tanya Ibu. Titin, ya silakan. Ya. Ibu, saya mau nanya, sebetulnya benar sih enggak sih anggapan ini? Jadi kalau kan ada anggapan di masyarakat kita kalau mau nanam sesuatu dan sebagainya itu tergantung sama tangan ya. Mau tangan kita panas, kalau mau udah tanamannya dirawat seperti apa, tapi kalau tangan kita panas tuh kayaknya nggak bakal tumbuh gitu. Sementara kayak papa saya misalnya itu kayak orang tuh bilang tangannya dingin gitu. Jadi yang udah sakit kayak apa tanaman tuh tetap bisa gitu hidup gitu. Itu benar nggak sih? Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Jadi artinya dalam hal ini Titin juga bisa mengungkapkan seseorang itu bisa mengakibatkan tanaman tidak bagus gitu ya. Padahal sebenarnya banyak faktor untuk bisa tanaman itu hidup bagus. Jadi bisa dari jenis tanamannya itu sendiri, lingkungan tempat tumbuhnya, dan bagaimana lingkungan lainnya. Jadi saya rasa itu kurang, ini mungkin mitos ya. Jadi mungkin mitos. Jadi dalam ilmunya suatu tanaman itu bisa tumbuh, yang pertama faktor genetik sumber tanamannya itu memang harus bagus, kemudian lingkungannya sangat mendukung, dan faktor-faktor penghambat lainnya itu bisa diminimalisir, insya Allah tanaman itu akan bagus. Baik, mengingat waktu, saya akan memberikan informasi sedikit terkait perlindungan tanaman. Jadi dari presentasi tadi, Ibu ingin menguatkan bahwa sebenarnya di negara kita ini perlindungan tanaman itu sudah diwadahi dalam satu undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Ada bab tersendiri perlindungan tanaman pada pasal 48 dan 54
itu nanti bisa dilihat secara rinci. Jadi artinya referensi terkait bagaimana perlindungan tanaman itu salah satunya dengan undang-undang ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi referensi di dalam mempelajari dasar perlindungan tanaman. Perlindungan tanaman itu adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang dikibarkan oleh organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit. Apa saja organisme itu dia merusak. Jadi hama, penyakit, gulma ini adalah organisme-organisme pengganggu tanaman. Dia kalau hama itu kelompok hewan vertebrata dan invertebrata dan bisa contohnya itu tikus termasuk vertebrata, kemudian sapi, gajah. Kalau invertebrata yang dominan bisa mengakibatkan kerusakan pada tanaman atau tumbuhan itu adalah serangga. Nah, kemudian ada beberapa patogen, mikoplasma, virus, jamur, bakteri, ini bisa menimbulkan penyakit pada tanaman. Nah, ini juga mengganggu kehidupan tanaman kita. Kemudian gulma, ada rumput, teki, pakis, terus gulma daun lebar. Di dalam kehidupannya dia melakukan kompetisi, dia melakukan hal-hal yang bisa menekan pertumbuhan tanaman budidaya. Ketiga organisme ini mengakibatkan bisa menekan pertumbuhan tanaman. Jadi kita harus melindungi tanaman kita dari organisme pengganggu tumbuhan ketiga kelompok ini. Ada hama, penyakit, dan gulma. Kemudian bagaimana cakupannya? Kita harus melindungi itu tidak ketika tanaman sudah ada hidup diserang hama, kemudian baru dikendalikan. Kita harus merencanakan pengendalian itu sejak pratanam, selama tanam, dan setelah tanam. Itu artinya pada proses pasca panen. Ketika pratanam itu memang lahan sudah kita kondisikan dengan baik, benih yang kita gunakan itu adalah benih unggul yang memang bebas dari suatu penyakit endemis tertentu di wilayah tersebut. Selama tanam harus memonitoring hama tersebut atau organisme pengganggu tersebut, dan setelah tanaman pun biasanya juga ada gangguan dari hama, yaitu gangguan pada saat simpanan. Bagaimana melaksanakannya? Perlindungan tanaman itu boleh dilakukan dengan pencegahan, pengendalian, dan penanganan dampak perubahan iklim. Jadi ternyata dari video tadi, tidak hanya organisme pengganggu tanaman, dampak perubahan iklim juga harus kita antisipasi. Bagaimana mengelola tanaman tersebut harus dengan sistem pengelolaan hama terpadu. Ini tertuang juga di dalam undang-undang. Kemudian siapa yang bertanggung jawab melaksanakan perlindungan tanaman? Pemerintah, petani, baik itu pemerintah pusat, daerah, petani, pelaku usaha taninya itu, dan pelaku usaha lainnya, serta masyarakat. Artinya kita sendiri juga berkewajiban untuk melindungi tanaman tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari dampak perubahan iklim, bahwasanya kebakaran lahan, kekeringan, kebanjiran, ini bisa mengakibatkan gagal panen dan tanaman kita bisa tidak menghasilkan. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, tujuan perlindungan tanaman itu bisa dilakukan untuk pencegahan, pengendalian, dan pemantauan atau peramalan organisme pengganggu tumbuhan, dan perlindungan tanaman itu bisa diharapkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian. Jadi kita udah tekan, tidak ada OPT yang bisa menekan pertanaman pada sistem usaha tani. Peningkatan daya saing produksi pertanian di pasar domestik dan global. Tentu yang keempat, meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan petani. Karena pelaku utama di pertanian itu adalah si petani ini. Nah, supaya sistem budidaya kita itu tetap berkelanjutan, kita juga harus memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan tingkat pencemaran lingkungan. Kenapa bisa terjadi pencemaran lingkungan? Karena biasanya praktek perlindungan tanaman yang dilakukan oleh petani kita dominasi menggunakan bahan kimia yang disebut pestisida, sehingga yang keenam, kita juga tujuan perlindungan tanaman dengan pengelolaan hama terpadu tadi bisa mengurangi risiko kecelakaan dari karena kecelakaan kerja dengan penggunaan pestisida. Nah, itu tadi adalah akhir materi kita. Nah, setelah tadi tugas diskusi kelompok, Ibu juga
mendesain suatu tugas individu atau mandiri, buatlah ringkasan materi kuliah pertama ini dengan bersumber dari jurnal tadi, dari paparan video, dari penjelasan Ibu, dikumpulkan minggu depan, dan pengumpulannya Anda manfaatkan Google Classroom kuliah dasar pelindungan tanaman yang sudah Ibu bagikan kode kelasnya, kemudian format ringkasan menggunakan peraturan format yang ada di fakultas. Ada yang mau bertanya terkait tugas ini? Silahkan. Saya mau bertanya Ibu Aras. Ya, silahkan. Dari pemaparan Ibu Aras tadi, kita tahu kan berarti ada beberapa jenis hama yang bisa menyerang tanaman-tanaman. Nah, pertanyaannya, apakah ada solusi yang khusus bagi penanganan dari hama-hama tersebut? Umpamanya jenis hama gulma atau jenis hama belalang atau apa, itu beda ataukah ada persamaan atau apa di dalam penanganannya? Terima kasih Ibu. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi beda, hama berbeda dengan penyakit, berbeda dengan gulma. Bisa saja hanya hama yang menyerang, bisa hanya penyakit, bisa ada gulma. Tetapi bisa juga ketika 3 organisme pengganggu tanaman itu mengeroyok lahan kita. Nah, penanganan melindungi tanaman kita dari gangguan organisme ketiga kelompok organisme tersebut, yang pertama adalah di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 itu dijelaskan sistemnya adalah pengelolaan hama terpadu. Tidak bisa digunakan dengan satu cara saja. Jadi satu cara pestisida saja itu tidak bisa, karena pestisida adalah kebiasaan yang dilakukan oleh petani kita secara umum. Nah, jadi apa saja pengendalian hama terpadu kita lakukan pengendalian melalui pencegahan terlebih dahulu. Pencegahan tadi apa? Lahan kita bersih dari sumber infeksi. Kemudian benih yang kita gunakan adalah benih yang bebas penyakit. Itu sudah merupakan tindakan pencegahan. Ketika tanam, itu kita harus memonitor, mengamati secara rutin lahan kita, sehingga sedini mungkin kita tahu serangan dan kita langsung bisa mengambil tindakan dan tidak harus dilakukan dengan pestisida. Terakhir sekali alternatif adalah penggunaan pestisida kimia. Itu yang boleh, karena bahaya lingkungan dari penggunaan pestisida itu sangat tinggi, dan itu tidak hanya lingkungan, petani sendiri bisa terpapar oleh pestisida tersebut. Jadi artinya pengelolaan itu jangan ketika ada serangan baru dikendalikan tanpa ada pengamatan sebelumnya dan kondisi parah, dan itu menstimulasi akan kegagalan panen. Jadi benar-benar ketika kita melakukan suatu praktek budidaya, kita jaga, kita cegah dari awal, kalaupun ada kita kendalikan, dan kita juga harus mengantisipasi perubahan iklim. Bagaimana kita mengantisipasi? Kemungkinan Bapak Ibu harus salah satu contoh mengantisipasi perubahan iklim adalah merekayasa waktu tanam. Kalau kita udah tahu masuk di bagian bulan tersebut adalah bulan hujan, rawan banjir, kita majukan tanam kita. Jangan ketika tanaman kita bagus itu terkena banjir. Itu salah satu skenario yang bisa kita lakukan. Karena mengingat waktu, saya rasa kuliah kita hari ini cukup dulu di sini. Minggu depan, Ibu kita ulas lagi kuliah kita. Bapak Ibu ingat kembali kuliah hari ini apa saja. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Tetap semangat belajar, jangan berhenti belajar, karena belajar ini bisa membuat kita meningkatkan kreativitas dan akhirnya kita akan pintar. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sisa 2 menit, pas sekali. Walaupun tadi agak terkendala dengan video, tapi Bu Aras menanganinya dengan baik sekali ya. Baik, Pak Wayan, silahkan Pak. Oke, terima kasih. Bu Aras sudah, suaranya cukup benar-benar dosen, benar-benar guru, jadi cukup clear, kemudian menjelaskannya juga cukup jelas. Hanya itu yang dalam perencanaan pembelajaran Ibu, hal-hal yang bisa diakses mahasiswa
di luar kelas, seperti video itu bisa lebih seminggu sebelumnya udah bisa diakses. Artinya pembelajaran asinkronusnya jangan lupa. Itu penting sekali karena itu sangat efisien kita di kelas. Dan justru tugas-tugas bisa langsung, bahkan langsung presentasi bisa itu di kelas. Sehingga mahasiswa kita benar-benar aktif ya. Dan mereka terlibat, engagement-nya itu cukup kuat jadinya. Nah, kalau semua tugas dikasih di kelas, dia harus ngerjakan di kelas, wah, kapan kita mengevaluasinya? Nah, itu ya. Justru di kelas kita bisa mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi dan mengevaluasinya sekalian, gitu. Nah, jadi itu jauh lebih. Jadi pembelajaran asinkronus ya lupa, makanya di sini praktek sinkronus asinkronusnya mesti kelihatan nanti. Jadi kalau Ibu menggunakan Google Classroom ya sudah cukup bagus, kalau mengumpulkan tugas bisa digunakan. Tetapi bisa juga melalui forum di Google Classroom bisa nitipkan materi di situ, video yang harus dipelajari atau didiskusikan di kelompoknya. Mungkin teman-teman ada yang ingin berpendapat dari siapa ini, Ibu Jezila Gontor. Ya Pak. Ada yang ingin dikomentari ya, komentari dari apa yang tadi sudah disajikan oleh Pak Aris. Saya pikir ini tadi mata kuliah Bu Aras juga sangat bagus ya. Ini sangat termotivasi, jadi membuat kita termotivasi untuk memperbaiki cara kita menanam tanaman di rumah gitu. Kan biasa ada gitu. Jadi penyampaiannya juga bagus, semangat gitu. Ya, insya Allah bagus Pak, menurut saya Pak. Terima kasih. Siapa lagi mau komentar? Saya, Pak Wayan. Ya, silakan. Tadi pemaparan atau metode pembelajaran yang dipakai Ibu Aras itu sangat hampir mendekati sempurna menurut saya. Itu tadi dicantumkan dasar-dasar aturan yang baku berupa undang-undang apa tadi Bu Aras, undang-undang peraturan hama gitu. Ya, perlindungan tanaman. Itu karena semua dasar materi itu pasti ada undang-undangnya. Punya saya nanti belum dicantumkan, itu evaluasi buat saya yang bisa saya ambil dari metode yang Bu Aras paparkan, yang belum saya penuhi. Ya seperti itu cukup. Ya. Ya, mungkin ada lagi? Dua dulu cukup ya Pak ya. Ya cukup ya. Ya. Lanjut kalau itu. Ya, terima kasih Pak Wayan atas evaluasinya terhadap peer teaching dari atas nama Bu Aras Melin dari Unbari Jambi. Terima kasih Bu Aras dan teman-teman yang sudah mengomentari. Mungkin nanti ke depannya teman-teman yang lain juga dapat selain komentar positif juga, maksudnya bisa mengevaluasi juga selayaknya mungkin dari sudut pandang mahasiswa gitu ya, karena Bapak dan Ibu juga ibu-ibu juga adalah peserta dari perkuliahan tersebut yang menerima materi dari dosen yang tadi menyampaikan. Kita lanjut ya Pak Wayan ke Terima kasih Bu Wayan, Bu Neneng, Ibu ya, terima kasih Bu, terima kasih banyak.